Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan memaparkan materi pemeriksaan semen atau sperma dan juga cairan lambung. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Laboratorium Kimia Klinik kelas 03 Universitas Megareski Makassar. Semen atau sperma. Semen atau ejakulat disebut juga mani. Cairan putih, air mani atau keju adalah cairan pembawa sel-sel sperma yang dikeluarkan oleh organ seksual jantan, berfungsi untuk mengantarkan sel-sel sperma untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh individu betina. Motilitas sperma merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pemeriksaan atau penentuan sel sperma normal. Analisis semen atau sperma merupakan salah satu pemeriksaan awal yang dilakukan pada kasus infertilitas atau masalah kesuburan, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi sperma apakah termasuk infertil atau fertil. Ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan sperma. Yang pertama, ada leukositospermia, di mana sel darah putih ditemukan dalam air mani. Yang kedua, ada yang disebut dengan nekrozospermia, di mana sel sperma dalam air mani mati dan tidak bergerak. Yang ketiga, ada yang disebut dengan teratospermia, di mana bentuk sel sperma tidak normal. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi sel sperma. Yang pertama yaitu usia, yang kedua berat badan, yang ketiga stres, yang keempat karena mengkonsumsi alkohol, dan yang kelima adanya infeksi. Sperma terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu kepala, leher, dan juga ekor. Bagian kepala berbentuk oval, panjangnya 5 kali 3 mikrometer, dengan lebar 2,5 hingga 3,5 mikrometer, memiliki kandungan material genetik haploid berisi sekresi enzim hidrolitik. Sedangkan pada bagian leher, dia berfungsi untuk menghubungkan kepala dan juga ekor. Terdiri dari susunan lipid, kalium, besi, Cu, fosfat, dan juga sulfurhidril, disulfida, dan kolesterol. Sedangkan pada bagian ekor, dia memiliki panjang 9-10 kali panjang kepala, berbentuk lurus, memanjang dari kepala atau membentuk alur gelombang. Hormon yang dapat mempengaruhi pembentukan spermatozoa. Yang pertama yaitu testosteron. Diproduksi di testis, yaitu sel legit yang berperan dalam pembelahan sel-sel germinal untuk pembentukan sperma dan berfungsi merangsang perkembangan organ seks primer serta mendorong spermatogenesis. Yang kedua ada yang namanya hormon LH, berfungsi sebagai perangsang sel legit untuk menghasilkan hormon testosteron pada masa puberitas. Yang ketiga ada yang namanya hormon FSH, di mana hormon ini berfungsi untuk merangsang sel Sertoli menghasilkan ABP yang memacu spermatogenium untuk memulai proses spermatogenesis. Yang keempat ada yang namanya hormon estrogen. Hal ini dibentuk oleh sel-sel Sertoli ketika distimulasi oleh FSH. Kemudian ada yang namanya hormon pertumbuhan. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Yang keenam, ada yang namanya hormon gonadotropin, berfungsi untuk merangsang kelenjar hipofisa pada bagian depan agar dapat mengeluarkan hormon FSH dan juga LH. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat secara makroskopik semen. Yang pertama yaitu volume sperma. Volume sperma ditampung dalam gelas ukur atau pipet khusus. Volume normal lebih dari 2 mili dari ejakulasi. Yang kedua, bau sperma, yaitu dengan cara dingin-anginkan kemudian dihirup baunya. Bau normal biasanya dia seperti bunga aksia. Dapat berbau lain seperti amis atau bau busuk. Hal ini dicurigai terdapat adanya infeksi. Yang ketiga yaitu viskositas, di mana dapat diukur dengan menekan keluar sampel lewat jarum 21G. Abnormal apabila berupa benang dengan panjang lebih dari 2 cm. Yang berikutnya, kita dapat mengukur dengan menggunakan pH. Kadang dalam pengukuran pH kita menggunakan kertas indikator atau lakmus. pH normal untuk semen yaitu 7,2 hingga 8,0. Pada pemeriksaan warna kita dapat melihatnya secara langsung. Warna normal yaitu putih keabuan atau putih mutiara,
dan berwarna agak keruh. Untuk koagulasi dan likuifikasi, dia homogen dalam 20 menit. Cairan lambung merupakan cairan yang ada di lambung. Komponen getah lambung terdiri dari air, klorida, dan juga enzim. Sekresi dari getah lambung diatur oleh mekanisme saraf hormonal. Adapun cara pengambilan spesimen yaitu dengan menggunakan selang nasogastrik. Yakinkan bahwa selang berada dalam lambung dengan memeriksa menggunakan kertas lakmus. Yang kedua, selang masuk paling ukuran 50 cm dari hidung. Yang ketiga, menyuntikkan udara dan mendengarkan dengan stetoskop. Yang keempat, menghisap semua getah lambung. Kemudian yang kelima, memberi label pada wadah dan mengirim spesimen ke laboratorium. Pengambilan cairan lambung digunakan untuk pemeriksaan cairan atau untuk mengeluarkan zat racun dari lambung. Prosedur ini dilakukan untuk menentukan aktivitas sekresi mukosa gaster, menganalisis komponen sekresi dan asam hidroklorida, serta menganalisis cairan gaster pada klien dengan obstruksi pilorus dan intestinal. Jenis-jenis pemeriksaan pada cairan lambung. Yang pertama, motilitas lambung. Dia berfungsi untuk mengetahui kemampuan getah lambung meneruskan isinya ke duodenum. Yang kedua, makroskopis. Dia meliputi volume, warna, bau, lendir, sisa-sisa makanan, push, potongan jaringan, pH, dan juga berat jenis. Yang ketiga, makroskopis, natif, dan pengecatan. Yang keempat, kimiawi, meliputi keasaman getah lambung, pemeriksaan pepsin, dan juga pemeriksaan asam laktat.